Cek 1, 2, 3. Ya, kedengaran di telinga saya bahwa kontrolnya itu berjalan dengan baik. Nah, ini saya kebetulan nih sekitar di 10 meter ya. Sekarang saya mau nyalain noise cancellingnya. Hey, selamat datang di Amo Zain TV. Kadang video yang bagus itu harus ada audio yang bagus juga. Buat teman-teman yang memulai bikin video menjadi konten kreator atau afiliator, nah ini saya akan rekomendasi dan sekaligus mau review satu produk dari Mixio B9. Datang membawa dengan harga yang sangat murah, tapi kemampuannya bisa dibilang cukup untuk seorang pemula. Dan kali ini kita akan bahas produk dari Mixio B9. Sebelum kita mulai, yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, siapa tahu video saya berikutnya video yang bermanfaat. Langsung aja kita lihat video unboxing apa aja yang kita dapat dalam paket pembeliannya. Ya, jadi penampakannya si receiver sama transmitternya modelan kayak begini. Dia ada ngotak ya, beda dengan yang suka saya pakai Soundtek G02. Kalau si Mixio B9 ini rada sedikit mengotak, agak sedikit besar ya. Ini diperuntukkan memang khusus buat pemula aja. Yang sudah punya budget lebih boleh juga beli yang lain ya. Bahan full terbuat dari plastik. Di sebelah kanan ada colokan buat monitor dan buat ngecasnya. Akan bisa monitor ya. Bagian atas sudah ada buat mikrofon, jadi nggak bisa dicolok pakai lavalier. Di sebelah kiri juga sudah ada tombol on off sekaligus buat mute, tombol power up dan down buat noise cancelling dan buat echo. Jadi tampilannya modelan kayak begini. Ini untuk transistornya ya, transmitter maksud saya. Di bagian atas juga sudah ada beberapa indikator buat ngecas, buat nyambungin ke receivernya. Begitu juga buat receivernya ya, jadi sama aja tampilannya, bahannya juga sama, tapi bedanya dia ada kode buat Bluetooth dan juga buat musik. Jadi dia ini plug in plug out ya, dicolok langsung jadi. Dia tombol powernya di bagian atas, kiri kanan ini yang tombol 3,5 seperti biasa buat colok ke kamera, dan Type C buat colok ke HP. Volume up down buat Bluetooth dan buat musik. Jadi rada sedikit bongsor ya. Oh ya, untuk yang saya beli ini atau untuk yang model ini, dia tipenya itu jepit, jadi bukan magnet. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan ketika membeli juga ya. Untuk cara ngidupinnya gampang ya, tinggal pencet 3-4 detik di keduanya, transmitter atau receivernya. Jadi tinggal dipencet aja 2 detik, nanti dia bakal tinggal nyambung. Indikatornya lampu hijau di sebelah kanan atas. Kalau yang di sebelah kiri kan buat ngecas ya. Kayak begini nih kalau dia lagi nyala. Jadi lampunya kalau ada mode yang nyala, lampunya bakal nyala hijau juga. Jadi gampang buat monitoringnya. Jadi kita bisa langsung tahu mode apa yang bakal nanti kita gunain. Jadi ini untuk si Mixio B9 ini hadir langsung bisa dipakai tanpa harus menggunakan aplikasi ya. Jadi kalau teman-teman pencet di volume up dan down itu tahan 2 detik untuk up buat noise cancelling, down itu buat mode echo, dan pencet tombol power sekali itu buat mute. Jadi suara agan-agan langsung bakal diputus oleh si Mixio B9 ini. Jadi untuk keduanya transmitter sama receivernya ini mirip-mirip badannya, gedenya juga sama ya.
Jadi nanti akan tinggal menyesuaikan saja ketika penggunaan. Kalau mau pakai Lightning buat ke iPhone, Type C to Type C buat HP, Type C, dan jack 3,5 yang kayak begini, ini buat colok ke kamera. Jadi bisa buat di HP juga. Oh, saya bukan Type C, bisa juga ya, karena ada jack 3,5. Jadi bisa dicolok langsung ke HP. Jadi bisa buat monitoring ya, nanti kita coba juga. Ada dapat jack 3,5 buat monitoring, si pembicaranya sambil bicara sambil monitoring sendiri. Jadi penampakannya kayak begini, ada kabel Lightning dan juga kabel Type C to Type C yang bisa agan-agan gunakan. Oke, setelah kita lihat isi paket pembeliannya, kali ini kita mau bahas sedikit tentang si Mixio-nya. Untuk materialnya sendiri dari Mixio B9 ini semua full dari plastik ya. Mulai dari receiver dan transmitternya terbuat dari plastik dan agak sedikit besar ya. Kalau menurut saya agak sedikit besar, tapi masih lebih besar dan panjang mikrofon yang sedang saya gunakan ini. Untuk kemampuan dari si Mixio B9 ini sendiri, ini bisa dipakai buat kemana aja ya. Yang pertama bisa buat kamera yang seperti nanti akan kita coba. Yang kedua pasti udah bisa buat HP ya dan iPhone, karena di dalam paket pembeliannya itu kita dapat 2 buah kabel Type C to Type C dan Type C to Lightning. Jadi ini bisa dibuat ke iPhone juga, bisa juga buat laptop, bisa buat siaran dan lain sebagainya. Nah, dia datang juga membawa paket kabel ya, jadi bisa buat ke kamera. Nanti juga kita akan coba di video di luar menggunakan kamera. Jadi Mixio B9 ini hadir dengan beberapa spesifikasi khusus yang dengan harganya saya bilang tergolong berani ya. Ya, menurut saya. Yang pertama, dia mengklaim bahwa jarak tempuh atau jarak tangkap daripada si receiver dan transmitternya itu di 100 meter. Ya, cukup lumayan ya. Kita coba di 20 sampai 30 aja udah oke suaranya seperti itu. Dan yang kedua, baterainya sendiri ini tergolong kecil ya, di 300 mAh, dan katanya sih kalau dipakai secara terus-menerus kurang lebih di 9 sampai dengan 10 jam baru baterainya habis. Dan dia hadir memiliki Bluetooth ya, jadi katanya ini bisa Bluetooth dan bisa buat dengerin musik. Dan di dalam si Mixio B9 sendiri ini dia sudah punya beberapa kelebihan. Yang pertama, noise reduction itu udah pasti, di mic wireless mic untuk content creator itu udah pasti itu ya. Dan yang kedua, dia punya echo. Jadi kalau kita pakai echo, kalau mau pakai echo tinggal pencet aja di sebelah bawah sini, pencet 2 detik nanti keluar echo-nya. Ya macam-macam orang lagi karaoke lah kalau memang teman-teman mau buat karaoke juga. Nah, si Mixio ini hadir pun dia punya kekurangan semacam itu ya. Saya udah coba dan mencoba pakai noise reduction, kadang-kadang suaranya itu agak naik turun. Tapi overall ini Mixio hadir dengan harga 200 ribuan dengan membawa beberapa kelebihannya. Ini kemungkinan besar akan harus pertimbangkan buat pemula, karena suaranya pun cukup bagus ya. Nanti kita coba ganti suaranya menggunakan si Mixio B9 ini. Oke, kita ganti dulu mic-nya, kita menggunakan mic dari Mixio B9. Sekarang saya copot dulu mic soundtek-nya di kamera. Ini kita pasang langsung aja di kamera. Kalau di HP udah pasti ya, karena ini plug in plug out ya, tinggal colok, tinggal nyalain dia langsung nyambung sendiri. Di kamera pun semacam itu, akan tinggal colok aja dia langsung nyampe. Kalau pakai Type C tinggal colok aja di sini OTG-nya ya. Type C to Type C langsung ke HP, atau Type C to Lightning atau ke iPhone seperti itu. Kalau ke kamera tinggal pakai aja kabel yang 3,5 macam begini ya. Sekarang gak usah lama-lama, kita ganti aja biar videonya cepat selesai ya. Kita ganti langsung. Oke, dan ini suara yang keluar dari Mixio B9. Ini masih suara normal. Oh, terus noise reduction-nya saya hilangin dulu biar kita ke normal ya. Jadi kalau buat nyalain noise reduction-nya tinggal pencet yang tombol volume up 2 detik. Kalau buat nyalain echo-nya tinggal pencet 2 detik di volume yang down-nya atau volume yang buat ngecilinnya. Nah, ini suaranya semacam ini ya. Nah, ini beda dengan mic yang sering saya gunakan ya. Ini mic dari Soundtek, mic andalan saya, Soundtek G02 kalau nggak salah. Ini besarnya kayak begini. Ya, kalau ini kecil memanjang, ini lebar ya, dia persegi 4 ya. Jadi ini suaranya kayak begini, akan tinggal nilai sendiri suara yang keluar. Sekarang kita coba nyalain noise reduction-nya atau noise cancellingnya. Nah, ini noise cancellingnya udah saya nyalain, lampu hijaunya udah nyala, dan di luar sana banyak bocah lagi main bola, entah kedengaran atau enggak. Nah, ini kayak begini. Di dalam ruangan ada suara menggema karena ruangannya besar ya. Jadi kayak begini suara kalau noise reduction-nya saya nyalain. Sekarang kita nyalain echo-nya. Ini suara yang kalau keluar menggunakan echo. Nanti di akhir video ada suara yang di luarnya ya.
Nah, ini kalau echo suaranya begini, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi kalau noise reduction itu biasanya ada suara ini ya, kayak menghilang, terus ada kayak kaset kusut gitu, biasanya ada. Tadi saya dengar tuh ada ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, echo-nya kita matiin dulu. Terus dia punya fitur yang namanya mute ya. Jadi buat ngilangin suara secara langsung. Jadi tinggal pencet tombol lagi. Nah, ini mute-nya udah saya nonaktifkan, jadi suaranya kayak begini. Echo-nya saya matiin dulu, kita pakai noise reduction. Dan sekarang kita mau coba monitor yang ada di sini. Cek 1 2 3. Ya, kedengaran di telinga saya bahwa kontrolnya itu berjalan dengan baik dan suaranya itu enggak stabil karena ini menyangkut di harganya yang cukup murah. Jadi suara noise reduction-nya itu enggak stabil. Dan katanya itu ini bisa buat video kayak apa ya? ASMR atau apa gitu. Jadi dia bisa nangkap yang mantap ya. Jadi kayak begini. Ini kalau noise reduction-nya itu suaranya kayak kaset kusut dikit ya. Nah, kalau saya lebih suka nggak pakai noise reduction. Nah, kalau saya lebih suka pakai yang normal. Sekarang kita pakai normal dulu. 1 2. Cek 1 2. Nah, ini noise reduction-nya saya matiin. Tadi ada kayak ada suara ini ya tadi. Kalau di headset gitu, suara bahasa Cina. Jadi emang iya bahwa controller yang untuk mic ini langsung suaranya masuk ke telinga saya dan saya bisa ngontrol suara saya sendiri di sini. Tapi sebenarnya lebih bagus itu kalau controller ini adanya di transmitter ya. Jadi yang ada di hub, di kamera atau di HP gitu. Jadi saya atau pembicaranya itu nggak perlu dengerin suara sendiri, kan lebih kelihatan nggak ribet gitu. Nah, kalau ini agak sedikit ribet. Ya, ini adalah suara yang didengar dari mikrofon B9 ya. Ini masih normal dan echo-nya belum saya nyalain. Dan apa sih namanya? Noise cancellingnya juga belum saya nyalain, ini masih normal dan di belakang ada suara AC dan di lapangan juga ada suara anak-anak lagi main bola ya. Jadi ini jaraknya itu berkisar di 90 sampai 100 meter, tapi ya normal-normalnya kalau kita pakai paling jauh itu ya paling 20 ya. Jadi kalau saya mundur jauh begini, ini kalau kedengaran suaranya kalau saya balik kedengaran atau putus-putus itu tergantung ya. Kalau kehalingan tembok mungkin dia akan putus-putus. Nah, ini saya kebetulan nih sekitar di 10 meter ya. Ini udah cukup nih. Mas saya mau ngonten jauh-jauh kan nggak mungkin. Jadi ini 10 meter kayak begini. Sekarang saya mau nyalain noise cancellingnya. Jadi saya ada di bawah suara AC ya. Kalau suara AC pas banget di bawah saya. Sekarang saya nyalain noise cancellingnya, tinggal dipencet yang volume plusnya. Pencet 2 detik. Nah, dan sekarang noise cancellingnya udah saya nyalain dan begini suaranya. Ada suara AC, terus sebelah sana ada anak-anak lagi pada main bola, jadi agak berisik. Nah, ini suaranya kayak begini. Sekarang kita langsung coba nyalain si echo-nya. Tinggal pencet volume yang minus, pencet 2 detik. Nah, sekarang mode echo-nya sudah nyala, noise cancellingnya sudah nyala, suaranya kayak begini ya. Jadi kalau kita sambil ngomong, suara sambil bising, kebetulannya kayak begini nih, ada suara AC, cancel atau enggak saya belum dengar, nanti di akhir video bakal saya kasih tahu bagus atau enggaknya. Jadi lagi dites di luar ruangan kayak begini dan dia ada tombol mute-nya, jadi enak ya, tinggal dipencet sekali di tombol power atas. Oke, ini echo sama noise cancellingnya nyala. Sekarang saya matiin echo-nya biar suaranya normal ya. Dan ini suaranya hanya noise cancelling modenya yang nyala. Begini suaranya. Jadi kalau noise cancelling itu guna nggak guna ya. Tapi kalau menurut saya sendiri saya lebih suka pakai noise cancelling. Lebih suka nggak pakai noise cancelling ya, karena natural suara itu lebih enak didengar. Kayak ada suara masak, suara pasar, suara orang berisik itu lebih natural aja gitu kalau nggak pakai noise cancelling. Ya segitu aja. Apakah mikrofon dari Mixio B9 ini rekomendasi? Menurut saya ya. Khusus buat para pemula yang lagi nyari mic dan pengen mic yang mereknya Mixio, B9 ini bisa jadi pertimbangan untuk agan-agan beli ya, buat live streaming, terus buat affiliate. Nah, ini mic ini cocok buat teman-teman yang lagi cari mic dengan harga yang murah, dengan fitur yang banyak dan dengan kualitas yang cukup lumayan.
Segitu aja video singkat dari saya ya, yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan jejak, menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu video saya berikutnya video yang bermanfaat. Terima kasih, goodbye, dan wassalam.